Selamat datang di Mimpi Bermakna, tempat kita menyelami kisah-kisah evolusi yang paling luar biasa. Sebelum kita melakukan lompatan besar ini, pastikan Anda telah menekan tombol suka dan berlangganan. Beritahu kami, jam berapa sekarang di tempat Anda menonton dan dari mana Anda menyaksikan perjalanan waktu ini. Singkirkan sejenak semua suara modern. Kita akan kembali, jauh, ke 375 juta tahun yang lalu. Anda berada di zaman Devonian akhir, sebuah era yang dikenal sebagai zaman ikan, tetapi lingkungan yang Anda saksikan bukanlah lautan karang biru jernih. Bayangkan Anda berdiri di tepi perairan dangkal yang besar dan berlumpur. Rasakan endapan tebal dan kaya mineral di bawah kaki Anda, airnya berwarna coklat keruh, buram, dipenuhi sedimen dan vegetasi yang membusuk yang mengurangi jangkauan pandang hingga hampir nol. Ini adalah tirani kekeruhan, sebuah tabir Devonian. Di sini, di tengah tekanan lingkungan yang ekstrim ini, di mana penglihatan tidak lagi bisa diandalkan, hidup nenek moyang ikan bertulang yang harus mencari makan, menghindari predator yang tidak terlihat, dan berkomunikasi dalam kegelapan permanen ini. Alam membutuhkan mata baru, dan ia memutuskan untuk membangunnya bukan dari cahaya, tetapi dari listrik. Anda menyaksikan transformasi internal yang sunyi di dalam tubuh ikan-ikan leluhur ini. Perhatikan sel-sel otot mereka, miosit. Untuk sebagian besar makhluk hidup, sel-sel ini ada untuk berkontraksi, untuk menciptakan gerakan. Tetapi pada makhluk air yang beradaptasi ini, sel-sel otot secara bertahap menyerahkan fungsi kontraktil mereka. Mereka berhenti berkedut. Sebagai gantinya, mereka menginvestasikan semua energi metabolik mereka untuk satu tujuan, membangun kanal. Anda melihat membran sel mereka menjadi padat dengan saluran ion, khususnya saluran natrium dan kalium. Saluran salangan ini, yang mengatur aliran muatan listrik, menjadi sangat terorganisir. Miosit yang telah bertransformasi, sekarang disebut elektroplak, berbaris, dihubungkan secara seri seperti baterai mini yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling menakjubkan adalah sinkronisasi yang Anda saksikan. Mereka semua melepaskan muatan ion mereka pada saat yang bersamaan, dalam pulsa yang hampir instan. Medan yang dihasilkan awalnya sangat lemah, tidak cukup untuk melumpuhkan apapun. Tujuannya bukan kekuatan, melainkan sensor. Medan listrik lemah ini memancar keluar, mengelilingi ikan seperti gelembung tak terlihat. Ini adalah elektrolokasi. Saat gelembung ini bersentuhan dengan objek apapun, batu, pemangsa yang lebih besar, atau krustasea kecil yang tersembunyi, medan tersebut terdistorsi. Ikan tidak melihat lingkungannya, ia merasakannya, ia mendengarkannya dalam bentuk distorsi medan listrik yang diinterpretasikan oleh reseptor khusus pada kulitnya. Ini adalah cara untuk menavigasi, berburu, dan bahkan melakukan ritual komunikasi rahasia di kedalaman yang gelap. Namun, evolusi tidak pernah diam. Seiring berjalannya waktu, tekanan seleksi mulai mendukung individu yang dapat menghasilkan medan yang sedikit lebih kuat. Medan yang lemah untuk navigasi berangsur-angsur menjadi senjata, atau setidaknya, sebuah alat pertahanan. Anda menyaksikan dua eksperimen besar yang terjadi secara independen. Di lembah sungai Amazon di Amerika Selatan, dan jauh di sungai-sungai keruh di Afrika Barat, garis keturunan ikan yang berbeda, Gymnotiformes dan Mormyrids, mulai menumpuk lebih banyak elektroplak, mensinkronkan pelepasan dengan presisi yang lebih besar. Ini adalah evolusi konvergen yang spektakuler. Bagi beberapa garis keturunan di Amerika Selatan, seperti belut listrik modern, tekanan predasi dan kebutuhan untuk melumpuhkan mangsa besar mengubah generator tegangan rendah yang halus ini menjadi gudang daya yang menakutkan. Pelepasan yang terjadi mencapai ratusan volt, digunakan untuk mengejutkan atau melumpuhkan. Kembali bersama kami di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelami lebih dalam, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol suka dan berlangganan, dan beritahu kami dari mana Anda menyaksikan lompatan evolusi yang menakjubkan ini. Sekali lagi, Anda berada di dalam air Devonian yang pekat dan berlumpur. Kali ini, Anda tidak hanya mengamati lingkungan, Anda adalah salah satu ikan yang berjuang untuk bertahan hidup di dalamnya. Rasakan sedimen yang tebal, hampir mematikan, yang tersuspensi di setiap tetes air. Mata Anda, warisan yang mahal dari leluhur, hampir tidak berfungsi. Gelap total.
Ini adalah vakum sensorik. Kekurangan cahaya berarti kurangnya informasi, dan dalam lingkungan yang keras ini, informasi adalah perbedaan antara berburu dan dimangsa. Bagaimana Anda menemukan mangsa yang bergerak hanya beberapa sentimeter di depan Anda? Bagaimana Anda memastikan bahwa makhluk besar yang mendekat itu bukan pemangsa, melainkan pasangan potensial? Tekanan untuk bertahan hidup menuntut indera yang sama sekali baru. Anda melihat proses rekayasa ulang yang luar biasa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Perhatian beralih ke sel-sel otot di sepanjang tulang belakang, miosit. Sel-sel ini, yang seharusnya bekerja untuk menciptakan gerakan, kini mulai melakukan pengorbanan yang radikal. Saksikan bagaimana miosit secara bertahap kehilangan kemampuan kontraktilnya. Mereka menyingkirkan protein aktin dan miosin yang membuat otot berkedut. Sebagai gantinya, sel-sel ini menginvestasikan semua energi metaboliknya untuk membangun dan menata saluran ion, terutama saluran natrium dan kalium. Anda melihat miosit yang telah berubah bentuk, kini menjadi elektroplak. Mereka menjadi sangat terpolarisasi. Satu sisi sel, yang menghadap kepala, tetap relatif tenang, sisi lainnya, yang menghadap ekor, dipenuhi reseptor sinaptik yang menunggu sinyal dari sistem saraf. Ini seperti merancang baterai biologis. Elektroplak tersusun rapi dalam kolom, dihubungkan secara seri, memastikan bahwa setiap sel menambah tegangan ke tegangan total. Kemudian datanglah sinkronisasi yang menentukan. Ketika Anda memutuskan untuk mengirim sinyal, sistem saraf Anda memicu semua elektroplak ini untuk melepaskan muatan ion mereka dalam waktu kurang dari 1/1000 detik. Pulsa listrik yang dihasilkan sangat lemah, hanya beberapa milivolt, tidak mampu menyakiti siapapun. Tujuannya adalah radar. Anda memancarkan medan listrik lemah yang memeluk tubuh Anda seperti gelembung tak terlihat. Ini adalah elektrolokasi, indera keenam Anda. Setiap kali gelembung ini bertemu dengan sesuatu, makhluk hidup yang konduktif, atau batu yang non-konduktif, pola medan di sekitar kulit Anda berubah. Reseptor pada kulit Anda membaca distorsi ini, memungkinkan Anda untuk melihat bentuk, tekstur, dan bahkan gerakan halus dalam kegelapan total. Ini adalah bahasa yang sunyi, radar pemangsa-mangsa, dan sistem navigasi Anda. Namun, evolusi tidak berhenti di situ. Anda menyaksikan jalur evolusioner ini terpisah menjadi dua benua yang berbeda. Jauh di sungai-sungai keruh di Afrika, Mormyrids, dan di hutan Amazon di Amerika Selatan, Gymnotiformes, garis keturunan yang berbeda secara independen mengembangkan organ listrik ini. Anda melihat Mormyrids menggunakan pulsa listrik yang kompleks dan unik sebagai bahasa rahasia untuk pacaran dan penentuan wilayah. Sementara itu, dalam garis keturunan tertentu di Gymnotiformes, tekanan untuk melumpuhkan mangsa besar mengubah organ tegangan rendah yang halus ini menjadi senjata tegangan tinggi yang brutal. Sistem bioelektrik ini, yang dimulai sebagai tanggapan sederhana terhadap kekosongan sensorik di perairan keruh, akhirnya berkembang menjadi sistem yang menentukan, tidak hanya cara ikan melihat dunia, tetapi juga cara mereka mendominasi atau menghilang. Itu adalah pengorbanan dramatis. Otot melepaskan gerak untuk menjadi informasi, sebuah transformasi abadi yang terus berdetak di air yang gelap hingga hari ini. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan evolusioner ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Kami selalu penasaran, dari negara mana Anda menyaksikan drama jutaan tahun ini terungkap. Kita akan menembus batas waktu lagi, kembali ke sumbernya, Devonian akhir. Di sini, di sungai dan rawa berlumpur, Anda berada di tengah kekacauan, di mana cahaya hanya menembus beberapa inci, dan predator raksasa bersembunyi di dalam kekeruhan. Anda adalah salah satu ikan purba yang harus mencari makan di zona senja abadi ini. Semua hewan berjuang di sini, tetapi ikan bertulang tertentu telah menemukan cetak biru kekuasaan yang terkubur di dalam diri mereka. Ini adalah cetak biru listrik. Pahami ini. Setiap sel hewan, dari amuba hingga manusia, beroperasi menggunakan listrik, impuls, aksi, perbedaan muatan antara bagian dalam dan luar sel. Ini adalah bahasa saraf, mekanisme otot berkedut. Untuk sebagian besar sel, listrik ini tersembunyi, cepat, hanya berfungsi sebagai pemicu. Namun, Anda menyaksikan bagaimana alam mengambil impuls tersembunyi ini dan mengubahnya menjadi indera yang terlihat.
Lihatlah sel-sel otot, miosit, ikan leluhur ini. Secara genetik, mereka membawa potensi untuk menghasilkan listrik, tetapi tugas utama mereka adalah bergerak. Anda melihat mutasi yang menguntungkan terjadi. Sel-sel otot ini mulai berkhianat pada fungsi kontraktil mereka. Perlahan, bertahap, mereka membuang aparatus kontraktil yang membuang energi, filamen miosin dan aktin mulai berkurang. Sebagai gantinya, terjadi penguatan yang gila pada infrastruktur listrik internal mereka. Anda menyaksikan peningkatan yang luar biasa dalam kepadatan saluran ion, terutama pada satu permukaan sel. Sel-sel ini menjadi supercharger yang sangat efisien, yang satu permukaannya sangat sensitif terhadap sinyal saraf dan yang lainnya sangat terpolarisasi. Sel yang telah diubah ini adalah elektroplug. Yang paling penting adalah sinkronisasi. Untuk menciptakan listrik yang terukur, pulsa listrik yang sangat kecil dari ribuan, bahkan jutaan, elektroplug yang tersusun rapi harus dilepaskan secara serempak. Anda melihat struktur saraf yang semakin kompleks berevolusi untuk memastikan pelepasan yang disinkronkan ini, seperti konduktor yang menyentak tongkatnya untuk orkestra baterai mini. Awalnya, seperti yang Anda saksikan, muatan yang dilepaskan sangat kecil, berfungsi sebagai elektrolokasi. Pelepasan lemah ini menciptakan medan listrik yang berdenyut di sekitar ikan, memungkinkan mereka untuk memetakan lingkungan mereka yang buram, membedakan antara air, batu, dan makhluk lain. Ini adalah cara berkomunikasi dalam kegelapan. Setiap spesies ikan listrik mengembangkan tanda tangan listriknya sendiri. Kemudian, datanglah kekuatan. Di habitat yang sama sekali terpisah di Afrika dan Amerika Selatan, Anda menyaksikan tekanan evolusioner yang serupa mendorong dua garis keturunan independen menuju senjata. Elektroplug menjadi lebih besar, lebih banyak jumlahnya, dan terhubung dalam rangkaian yang lebih panjang. Anda menyaksikan belut listrik di Amerika Selatan mengembangkan organ listrik yang masif, yang mencakup hampir 80% tubuhnya, mampu menghasilkan lonjakan yang cukup kuat untuk melumpuhkan. Organ yang dimulai sebagai indera navigasi sekarang menjadi artileri. Dalam kasus ikan ini, Anda tidak hanya melihat adaptasi, Anda menyaksikan penemuan kembali tujuan sel. Otot, yang dirancang untuk gerakan, telah dibajak dan diubah menjadi generator tenaga, menciptakan indera keenam yang memungkinkan ikan ini mengukir kerajaan mereka di perairan di mana mata tidak lagi berkuasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana batasan, dalam hal ini, kegelapan, mendorong kehidupan untuk menemukan potensi yang tersembunyi dan menciptakan solusi yang luar biasa. Silakan tekan tombol suka dan berlangganan jika Anda siap untuk menyelami kedalaman evolusi bersama kami di Mimpi Bermakna. Kami ingin tahu di mana Anda berada saat ini, dari belahan dunia mana Anda menyimak kisah sunyi ini. Kita kembali ke masa jutaan tahun, ke perairan keruh dan berlumpur yang mendefinisikan kehidupan nenek moyang ikan bertulang. Perhatikan air yang suram. Di sini, di mana penglihatan gagal total, kehidupan terpaksa mencari solusi yang kurang intuitif, bioelektrik. Anda perlu memahami prasyarat fisik yang memungkinkan transformasi ini. Setiap sel dalam tubuh, termasuk sel otot Anda, mempertahankan gradien ion, ketidakseimbangan muatan listrik di antara bagian dalam dan luar membran sel. Gradien ion ini adalah potensi terpendam, energi yang siap dilepaskan. Saksikanlah sel otot, miosit, ikan purba ini. Mereka awalnya hanya dirancang untuk berkedut. Tetapi ketika tekanan lingkungan, kebutuhan untuk melihat di kegelapan, meningkat, mereka mulai berevolusi dalam arah yang radikal. Anda mengamati membran sel ini di bawah pembesaran evolusioner. Miosit secara bertahap mengurangi kepadatan protein kontraktil mereka. Energi dan ruang yang dulu didedikasikan untuk gerakan kini diinvestasikan untuk satu hal, meningkatkan densitas saluran ion. Saluran natrium, khususnya, mulai berlipat ganda, menumpuk seperti panel surya pada membran sel. Yang terpenting, arsitektur sel berubah drastis. Sel-sel otot yang telah bertransformasi, yang sekarang kita sebut elektroplug, menjadi datar dan lempeng. Mereka mulai menyusun diri mereka dalam kolom-kolom panjang, seperti setumpuk koin. Namun, pelepasan muatan listrik harus terarah. Anda melihat evolusi memastikan bahwa sinaps, titik koneksi saraf, hanya mendarat di satu sisi membran elektroplug. Ini menciptakan polarisasi yang ekstrim.
Ketika sinyal saraf tiba, sisi sinaptik sel melepaskan muatannya. Karena saluran ion begitu padat dan sinkronisasi begitu sempurna, pelepasan ini menciptakan pulsa tegangan tinggi yang terkonsentrasi. Bayangkan setiap elektroplug adalah baterai 0,15 volt. Pada ikan listrik dewasa, seperti Mormyrids di Afrika atau Gymnotiformes di Amerika Selatan, Anda menyaksikan ribuan baterai biologis ini ditambahkan secara seri. Awalnya, pulsa ini, yang masih lemah, adalah radar Anda. Anda dapat menghasilkan gambar medan listrik di sekitar Anda, menavigasi, dan bahkan mengirimkan sinyal komunikasi yang kompleks dan unik kepada spesies Anda sendiri, sebuah percakapan yang tidak dapat didengar atau dilihat oleh predator atau mangsa. Namun, dalam beberapa garis keturunan, seperti belut listrik, kebutuhan untuk melumpuhkan mangsa secara instan mengubah fungsi ini dari sensorik menjadi ofensif. Elektroplug mereka menjadi jauh lebih besar, menumpuk dalam organ listrik yang masif. Anda menyaksikan puncak dari evolusi konvergen, organ listrik yang sama persis, berevolusi secara independen di dua benua. Semuanya karena sel otot dihadapkan pada gradien ion yang sudah ada dan kebutuhan biologis untuk menggunakannya sebagai senjata atau indera keenam. Ini adalah cetak biru energi yang selalu ada, menunggu tekanan yang tepat untuk memicu transformasi senyap ini. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda terpesona oleh cara alam merancang kehidupan, tekan tombol suka dan berlangganan sekarang. Dan jangan lupa, kami ingin tahu dari sudut dunia mana Anda berbagi momen perjalanan evolusi ini. Kembali ke Devonian, di mana kehidupan didominasi oleh kekeruhan. Anda berada di dalam air berlumpur, di mana kegelapan adalah norma dan penglihatan hanyalah kemewahan yang mahal. Disinilah terjadi salah satu pengorbanan evolusioner terbesar, pengorbanan gerakan demi kekuatan. Anda menyaksikan nenek moyang ikan bertulang, terperangkap dalam kebutuhan untuk melihat di lingkungan yang gelap gulita. Solusi alam, mengubah sel otot, pondasi bagi gerakan, menjadi generator listrik. Pikirkan tentang sel otot, miosit. Fungsi mereka adalah kontraksi, mengandalkan dua filamen protein, aktin dan miosin, yang berinteraksi seperti tali dan katrol. Energi metabolik diinvestasikan untuk membangun dan memelihara mesin kontraktil ini. Namun, di dalam lingkungan yang menuntut indera keenam, Anda menyaksikan serangkaian kegagalan genetik yang transformatif. Mutasi mulai mempengaruhi gen-gen yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga aktin dan miosin. Sel-sel otot ini secara bertahap kehilangan kemampuan mereka untuk berkontraksi. Ini adalah pengorbanan besar, melepaskan fungsi dasar gerakan. Saat miosit kehilangan fungsi kontraktilnya, sel-sel itu tidak menjadi tidak berguna. Sebaliknya, semua sumber daya dan energi yang dulunya didedikasikan untuk gerakan kini dialihkan ke infrastruktur listrik. Anda melihat kepadatan saluran ion, gerbang natrium dan kalium, pada membran sel meningkat secara eksponensial. Ini seperti menukar mesin pembakaran internal dengan baterai super yang sangat efisien. Sel yang berubah ini, elektroplug, kini datar, lempengan yang sangat terpolarisasi. Mereka tersusun rapi dalam kolom-kolom panjang di sepanjang tubuh ikan. Yang paling penting adalah presisi dalam sinkronisasi, semua pulsa harus dilepaskan secara bersamaan, dipicu oleh sinyal saraf yang terpusat. Awalnya, pelepasan listrik yang Anda hasilkan lemah, sebuah denyutan halus yang berfungsi sebagai radar. Ini adalah elektrolokasi, cara Anda memetakan lingkungan, mengidentifikasi mangsa yang tidak terlihat, dan menjaga jarak dari pemangsa yang diam-diam mengintai. Ini juga menjadi bahasa, menciptakan tanda tangan listrik yang unik untuk menemukan pasangan di dalam air yang buram. Seiring berjalannya waktu, dalam lingkungan yang kompetitif, Anda menyaksikan evolusi konvergen. Di sungai Amazon dan di perairan Afrika, dua garis keturunan ikan bertulang yang berbeda mengambil langkah berikutnya. Mereka menumpuk lebih banyak elektroplug, mengubah alat sensorik ini menjadi senjata. Anda melihat bagaimana belut listrik modern, Gymnotiformes, membawa pengorbanan ini hingga ekstrim. Sebagian besar massa otot mereka kini didedikasikan untuk organ listrik, mampu menghasilkan ratusan volt. Fungsi otot telah dimatikan demi kemampuan untuk melumpuhkan mangsa, membuktikan bahwa terkadang, kegagalan genetik
berhenti bergerak, adalah cara evolusi untuk mencapai bentuk kekuasaan yang jauh lebih besar. Silakan tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami sangat menghargai dukungan Anda saat kami menjelajahi batas waktu evolusioner ini. Dari manapun Anda mendengarkan, mari kita selami transformasi yang luar biasa ini sekali lagi. Anda kembali ke Devonian, di mana perairan berlumpur adalah tirani yang membutakan. Ikan purba yang Anda amati harus menemukan cara untuk bertahan hidup tanpa mengandalkan penglihatan. Tekanan ini memaksa mereka untuk membangun indera keenam secara harfiah, dari bagian tubuh yang paling tidak terduga, otot. Mari kita fokus pada arsitektur internal. Sel-sel otot, miosit, telah menyerah pada gerakan, menghilangkan filamen kontraktil. Sekarang, mereka fokus pada pembangunan baterai. Anda menyaksikan perluasan membran yang luar biasa. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, membran sel ini mulai melipat, menggembung, dan mendatar, meningkatkan luas permukaan sel secara dramatis. Perluasan ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah kanvas tempat infrastruktur listrik utama dipasang. Anda mengamati bagaimana protein saluran ion natrium dan kalium, yang bertanggung jawab atas impuls listrik di setiap sel, mulai berkelompok dengan kepadatan tinggi. Ini adalah protoelektrosit, cetak biru baterai biologis. Yang mendefinisikan transformasi ini adalah polarisasi. Anda melihat bagaimana saluran natrium, yang memungkinkan masuknya muatan positif ke dalam sel, secara eksklusif berkerumun pada satu permukaan sel, sisi yang menghadap ekor. Sisi yang lain, yang menghadap kepala, tetap relatif resisten terhadap pelepasan. Ini seperti membuat sel memiliki kutub positif dan kutub negatif yang jelas. Kemudian, miliaran tahun praktik evolusioner menyempurnakan sinkronisasi. Sel-sel protoelektrosit ini tersusun dalam kolom yang padat. Ketika Anda memicu sinyal saraf, sinyal itu memicu semua kutub positif ini secara instan dalam waktu kurang dari milidetik. Karena pelepasan ion yang terpolarisasi dan serentak, bukan muatan kecil yang terdistribusi secara acak yang dilepaskan, melainkan pulsa tegangan yang terkonsentrasi. Awalnya, seperti yang Anda saksikan, pulsa ini lemah, hanya cukup untuk membungkus ikan dalam medan listrik. Ini adalah alat sensorik yang luar biasa, elektrolokasi. Anda tidak melihat lingkungan, Anda merasakannya, Anda mendengarkan distorsi halus di medan listrik. Namun, evolusi tidak mengenal kata berhenti. Anda melihat bagaimana garis keturunan di Amerika Selatan, dalam menghadapi tekanan predasi, mulai menginvestasikan lebih banyak energi untuk membuat elektroplak mereka lebih besar dan menumpuk lebih banyak sel. Ambil contoh belut listrik. Anda menyaksikan elektroplak mereka tumbuh hingga 1/5 inci, besar untuk ukuran sel, dan tersusun dalam ribuan. Mereka telah mengambil pulsa sensorik yang awalnya lemah dan, melalui penumpukan dan konsentrasi saluran ion yang luar biasa, mengubahnya menjadi lonjakan tegangan tinggi yang mampu melumpuhkan. Ini adalah perpaduan keindahan dan efisiensi. Sebuah sel yang kehilangan kemampuan untuk berkedut, menginvestasikan semua warisan energi metaboliknya untuk menciptakan indera keenam, dan pada akhirnya, senjata yang tak tertandingi. Seluruh kerajaan ikan listrik hari ini didasarkan pada keputusan radikal yang dibuat jutaan tahun yang lalu, menukar gerakan demi kekuatan tersembunyi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati sensasi melintasi jutaan tahun, pastikan untuk menekan suka dan berlangganan. Kami senang Anda ada di sini, mari kita teruskan perjalanan ini. Sekarang, Anda berdiri di awal era ikan listrik. Nenek moyang ikan bertulang masih berjuang melawan kebutaan fungsional di perairan keruh dan berlumpur zaman Devonian. Pengorbanan gerakan telah dibuat, sel-sel otot telah berubah menjadi elektroplak. Namun, transisi itu tidak instan dan tidak sempurna. Anda menyaksikan tahapan awal yang canggung, gagap listrik pertama. Pada awalnya, pelepasan listrik yang dihasilkan oleh protoelektrosit ini tidak terorganisir. Bayangkan orkestra yang mencoba bermain simfoni tanpa konduktor. Setiap sel melepaskan muatannya secara individu, atau dalam kelompok kecil yang tidak sinkron. Akibatnya, medan listrik yang dihasilkan sangat lemah, terfragmentasi, seperti nyala api yang berkedip-kedip.
Sebagian besar muatan akan saling membatalkan karena pelepasan yang tidak teratur. Tetapi bahkan dalam kekacauan milivolt ini, evolusi menemukan titik awal. Anda mengamati bahwa bahkan sedikit peningkatan sinkronisasi memberikan keuntungan yang nyata. Jika sebagian besar elektroplug dapat melepaskan muatan mereka dalam waktu yang sangat singkat, medan yang dihasilkan akan menjadi cukup kuat untuk dilepaskan dari tubuh dan berinteraksi dengan lingkungan. Ini adalah lompatan milivolt pertama, melompat dari nol menjadi sesuatu yang dapat dideteksi. Saat generasi demi generasi berlalu, Anda menyaksikan gen-gen yang mendorong sinkronisasi menjadi semakin dominan. Neuron-neuron yang memicu organ listrik mulai berevolusi menjadi sel-sel besar dan cepat, memastikan sinyal mencapai setiap elektroplug hampir pada saat yang bersamaan. Ini seperti membangun sistem kabel superior yang memastikan semua baterai terhubung dan diaktifkan secara instan. Medan listrik yang tadinya hanya kedipan, kini menjadi pulsa yang terukur. Kekuatan pulsa itu masih rendah, tetapi kini berfungsi penuh. Anda menyaksikan ikan-ikan ini menggunakan pulsa tersebut sebagai tongkat putih yang tak terlihat, elektrolokasi. Mereka merasakan lengkungan medan saat mendekati batu, atau penyimpangan yang disebabkan oleh tubuh makhluk hidup yang lebih konduktif. Ini adalah indera keenam yang membebaskan mereka dari tirani kegelapan. Mereka sekarang dapat berburu dengan presisi, bahkan di malam hari, memberikan mereka keunggulan besar atas pesaing yang masih mengandalkan mata yang tidak berfungsi. Disinilah jalan bercabang. Di perairan yang berlimpah mangsa kecil, seperti di Afrika, ikan seperti mormirids mempertahankan keluaran tegangan rendah yang kompleks ini, menggunakannya untuk komunikasi yang sangat spesifik, melakukan ritual pacaran atau menandai wilayah dengan kode listrik rahasia. Tetapi di lingkungan lain, di mana mangsa lebih besar atau predator lebih agresif, evolusi terus mendorong batas tegangan. Anda menyaksikan penumpukan elektroplug yang tak henti-hentinya, mengubah pulsa sensorik yang halus ini menjadi senjata. Pikirkan belut listrik. Organ listrik mereka adalah evolusi langsung dari kegagapan milivolt pertama itu. Mereka menyempurnakan sinkronisasi dan menumpuk ribuan sel, mengubah medan sensorik menjadi ledakan tegangan tinggi yang mampu melumpuhkan. Kisah bioelektrik adalah kisah tentang bagaimana sedikit peningkatan dalam keteraturan, dari gagap menjadi pulsa, dapat mengubah kehidupan di bumi. Silakan dukung kami dengan menekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami sangat menghargai waktu Anda saat kita melanjutkan perjalanan ini, dari sudut manapun Anda menyaksikan kisah evolusi ini terungkap. Kita berada di tengah Devonian, di air berlumpur. Organ listrik sedang dalam pengembangan, tetapi untuk apa gunanya medan listrik lemah jika ikan tidak memiliki penerima yang mampu menafsirkannya? Bioelektrik adalah sistem dua sisi, generator dan reseptor. Anda menyaksikan evolusi pada kulit ikan-ikan purba ini. Mereka sudah memiliki garis lateral, sistem sensorik kuno yang mendeteksi getaran dan pergerakan air. Garis lateral adalah warisan yang sangat penting, tetapi di dalam air yang buram, getaran seringkali tertutup oleh kekacauan sedimen. Di bawah tekanan untuk mendeteksi medan listrik yang berdenyut, Anda menyaksikan turunan dari sistem garis lateral itu sendiri mulai bertransformasi. Bayangkan sel-sel garis lateral yang sensitif terhadap tekanan. Mutasi menyebabkan beberapa sel ini menjadi sangat sensitif, tidak terhadap gerakan mekanis, tetapi terhadap perubahan kecil dalam gradien tegangan di seluruh membran mereka. Ini adalah kelahiran sel elektroreseptor pertama. Anda mengamati dua jenis reseptor utama berevolusi. Yang pertama adalah reseptor tonik, saluran yang sangat sensitif yang memungkinkan ikan merasakan medan listrik yang dihasilkan oleh makhluk lain, seperti otot yang berkedut atau pompa insang yang aktif. Ini adalah elektroresepsi pasif, kemampuan untuk mendengarkan. Namun, yang lebih luar biasa adalah evolusi reseptor aktif. Reseptor ini berkembang secara bersamaan dengan organ listrik itu sendiri. Reseptor aktif ini diatur untuk mendeteksi hanya frekuensi tinggi, pulsa singkat dan tajam yang dihasilkan oleh pelepasan organ listrik ikan itu sendiri. Anda adalah ikan mormirid purba. Ketika Anda mengeluarkan pulsa listrik yang lemah, sebuah ping yang terpolarisasi, medan itu menyebar. Kemudian, Anda mengukur seberapa cepat dan bagaimana medan itu kembali dan berubah bentuk setelah berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Anda.
Reseptor-reseptor aktif inilah yang mengumpulkan informasi, mengirimkan data kembali ke otak untuk membuat gambar listrik yang real-time dan terperinci. Ini adalah elektrolokasi yang sesungguhnya. Ini adalah koevolusi yang menakjubkan. Selama jutaan tahun, sel-sel otot berevolusi untuk melepaskan listrik. Pada saat yang sama, sel-sel garis lateral berevolusi untuk mendengarkan listrik. Kedua sistem ini harus sempurna dalam harmoni. Pelepasan yang lebih kuat oleh generator menuntut reseptor yang lebih kuat yang mampu menafsirkan sinyal yang kompleks tanpa merusak diri sendiri. Di Amazon, Anda melihat belut listrik modern menggunakan sistem yang sama ini. Mereka memiliki generator listrik tegangan tinggi dan, pada saat yang sama, reseptor pasif yang luar biasa. Kombinasi ini memungkinkan mereka mendeteksi mangsa yang bersembunyi, melalui medan pasif mangsa, sebelum mereka melumpuhkannya dengan pelepasan tegangan tinggi yang brutal. Sistem sensorik ini, yang lahir dari kegelapan, adalah bukti luar biasa tentang bagaimana evolusi menciptakan indera baru dari suku cadang lama. Sistem garis lateral, yang didedikasikan untuk air, menjadi sensor medan tak terlihat, memungkinkan kehidupan di sungai berlumpur untuk melihat, dengan kejelasan yang melampaui cahaya. Tekan tombol suka dan berlangganan di mimpi bermakna, dan mari kita kembali ke perairan berlumpur yang keruh itu. Beritahu kami di mana Anda berada saat ini, saat kita melanjutkan kisah tentang bagaimana kehidupan menciptakan indera keenam. Anda adalah ikan purba di Devonian, terperangkap dalam kegelapan abadi di sungai-sungai yang kaya sedimen. Organ listrik Anda sudah berevolusi. Sel-sel otot lama Anda telah berubah menjadi elektroplak yang tersusun rapi, dan Anda kini mampu melepaskan pulsa tegangan rendah. Pulsa ini memancar keluar dari tubuh Anda dan membentuk medan listrik yang mengelilingi Anda. Inilah peta sensorik baru Anda. Anda tidak lagi melihat objek, Anda melihat bayangan listriknya. Bayangkan ikan kecil, krustasea, atau cacing yang tersembunyi di bawah lumpur. Tubuh mereka memiliki konduktivitas listrik yang berbeda dari air di sekitarnya. Ketika medan listrik Anda bersentuhan dengan mangsa, medan itu melengkung, memampat, atau melebar. Ini adalah bayangan listrik yang Anda cari. Reseptor listrik pada kulit Anda, yang berevolusi dari garis lateral, mendeteksi penyimpangan halus ini. Anda tidak perlu melihat mangsa Anda bisa merasakan keberadaan, bentuk, dan bahkan pergerakan mereka hanya dari bagaimana mereka mendistorsi medan yang Anda hasilkan. Ini adalah navigasi di dalam kekeruhan permanen. Anda menyaksikan ikan-ikan ini menjelajahi dasar sungai. Mereka tidak menyentuh, mereka tidak melihat. Mereka menembak dengan pulsa listrik cepat, sekitar 50 hingga 100 kali per detik. Setiap pulsa adalah pembaruan pada peta sensorik mereka. Jika ada bayangan listrik yang bergerak, itu berarti makan malam. Di Afrika, Anda mengamati mormirids, yang dikenal karena otaknya yang besar, yang didedikasikan sebagian besar untuk memproses data listrik. Mereka menggunakan pulsa tegangan rendah ini untuk komunikasi yang sangat kompleks. Setiap spesies memiliki bentuk gelombang listrik yang unik, seperti bahasa rahasia. Bayangkan ritual pacaran di mana dua ikan mormirids saling bertukar pulsa listrik yang rumit. Mereka menilai kebugaran dan kesiapan reproduksi satu sama lain melalui kompleksitas dan kecepatan pulsa ini. Di Amerika Selatan, keturunan Gymnotiformes, seperti ikan pisau, melakukan hal yang sama, menggunakan elektrolokasi untuk mencari makan di malam hari. Namun, Anda juga menyaksikan transisi yang lebih brutal di lingkungan ini. Beberapa dari garis keturunan ini, di bawah tekanan untuk menaklukkan mangsa yang lebih besar dan lebih gesit di perairan keruh, mulai meningkatkan kekuatan pelepasan mereka. Elektroplak terus menumpuk, dan sinkronisasi menjadi sempurna. Medan yang tadinya digunakan hanya untuk memetakan lingkungan, kini digunakan untuk menyerang. Pulsa lemah yang digunakan untuk navigasi berubah menjadi senjata pengejut tegangan tinggi. Targetnya bukan lagi hanya untuk mendistorsi medan, tetapi untuk melumpuhkan sistem saraf mangsa secara langsung, memungkinkan pemangsa itu menyambar makan malam tanpa perlawanan. Elektrolokasi adalah evolusi yang memungkinkan kehidupan di habitat yang paling menantang. Ini adalah kisah tentang bagaimana batasan lingkungan, kekurangan cahaya, memicu kreativitas biologis, mengubah energi tersembunyi di setiap sel menjadi sistem sensorik, dan
akhirnya, persenjataan yang memungkinkan mereka menguasai kegelapan. Jangan lupa untuk menekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami senang Anda ada di sini untuk menyaksikan bagaimana tekanan seleksi membentuk kembali kehidupan. Beritahu kami di mana Anda berada saat ini, saat kita menjelajahi rawa-rawa purba. Kembali ke Sungai Devonian yang keruh, di mana makanan adalah hadiah yang tersembunyi. Sebagian besar invertebrata dan mangsa kecil menyadari betapa buruknya penglihatan para pemburu. Jadi, mereka bersembunyi. Mereka mengubur diri di dalam lumpur, di bawah lapisan tebal sedimen, di mana mata tidak bisa menembus dan air tidak mengalir. Disinilah tekanan selektif benar-benar mendorong batas adaptasi. Ikan mana yang akan bertahan dan berkembang biak? Ikan yang secara acak mengorek lumpur, atau ikan yang dapat menemukan mangsa yang tersembunyi dengan tepat? Anda menyaksikan keunggulan mencari makan yang luar biasa dari ikan yang memiliki organ listrik lemah. Ikan-ikan ini, yang elektroplaknya baru saja berevolusi dari sel otot yang tidak berkontraksi, menghasilkan pulsa listrik halus, menciptakan medan yang menyelimuti mereka. Perhatikan bagaimana mereka bergerak perlahan, memindai dasar sungai. Ketika medan listrik itu bersentuhan dengan invertebrata yang terkubur, konduktivitas tubuh mangsa yang berbeda dari lumpur di sekitarnya menciptakan bayangan listrik yang nyata. Bayangan ini bukan hanya kehadiran, ia adalah peta 3 dimensi. Elektroreseptor sensitif pada kulit Anda mendeteksi perubahan tegangan mikro yang presisi ini. Anda tidak perlu menggali lumpur tanpa pandang bulu, Anda tahu persis di mana mangsa bersembunyi. Keunggulan ini sangat besar. Diperlukan energi yang jauh lebih sedikit untuk menembakkan pulsa listrik daripada untuk menggali, dan tingkat keberhasilan berburu jauh lebih tinggi. Anda menyaksikan ikan-ikan yang memiliki elektrolokasi berkembang biak, sementara yang mengandalkan indera kuno mulai merana. Ini adalah demonstrasi sempurna dari tekanan seleksi yang mendukung inovasi sensorik. Seiring berjalannya waktu, keuntungan mencari makan ini mendorong 2 jalur evolusioner utama, terutama di benua yang berbeda. Di Afrika, ikan mormirids menjadi spesialis mencari makan. Anda melihat mereka mempertahankan pulsa listrik bertegangan rendah, tetapi sangat kompleks. Mereka mengembangkan otak yang besar dan rumit untuk memproses peta listrik yang sangat rinci ini, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi spesies mangsa yang spesifik dan bahkan menentukan apakah krustasea itu bergerak atau beristirahat. Namun, di Amerika Selatan, evolusi mengambil jalan yang berbeda. Ketika mangsa menjadi lebih besar, atau ketika ikan-ikan ini harus menghadapi ancaman yang lebih besar, tekanan seleksi mulai bergeser dari sekadar menemukan menjadi menaklukkan. Anda menyaksikan transisi yang menentukan, organ listrik, yang awalnya diciptakan untuk memetakan lumpur dan menemukan cacing, mulai tumbuh secara eksponensial. Elektroplak yang lebih banyak dan lebih besar ditumpuk. Tujuannya tidak lagi untuk melihat bayangan listrik mangsa, tetapi untuk menembusnya, melumpuhkan mangsa sebelum ia bisa bergerak. Kebutuhan untuk menemukan invertebrata yang terkubur di dalam lumpur adalah titik awal. Namun, kreativitas evolusi mengubah alat navigasi sederhana ini menjadi senjata biologis yang tangguh, membentuk kembali rantai makanan di seluruh dunia. Transformasi ini adalah bukti bahwa di lingkungan yang paling gelap, energi tersembunyi adalah kunci kekuasaan. Tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami sangat menghargai dukungan Anda saat kita terus mengungkap mekanisme evolusi yang paling cerdas. Beritahu kami di mana Anda berada saat ini, saat kita mendalami detail yang memungkinkan kekuatan ini. Anda telah menyaksikan sel otot, miosit, berubah menjadi baterai kecil, elektroplak, dalam kegelapan Devonian. Tetapi agar ribuan baterai ini dapat menghasilkan pulsa yang kuat dan terarah, baik untuk navigasi atau serangan, mereka harus diaktifkan secara sempurna. Saksikan mekanisme utama yang memungkinkan sinkronisasi mutlak ini, evolusi sistem kabel yang sangat cepat. Anda mengamati bagian otak ikan-ikan listrik ini. Di sana, Anda melihat perkembangan inti alat pacu jantung, pacemaker nucleus. Ini adalah pusat komando biologis. Inti alat pacu jantung ini tidak hanya memutuskan kapan harus menembak, ia memastikan bahwa sinyal saraf mencapai setiap elektroplak yang tersusun sepanjang tubuh ikan pada saat yang hampir persis sama. Untuk mencapai sinkronisasi setepat ini,
Evolusi membutuhkan kecepatan. Pikirkan tentang listrik yang dihasilkan organ. Jika sel di kepala menyala sedikit lebih awal dari sel di ekor, muatan akan saling membatalkan. Untuk menghasilkan tegangan yang tinggi, pelepasan muatan harus disinkronkan dalam sepersekian milidetik. Disinilah Anda melihat evolusi yang luar biasa pada akson raksasa. Akson adalah kabel saraf. Pada ikan listrik, terutama pada garis keturunan tegangan tinggi seperti belut listrik, akson-akson yang mengendalikan organ listrik telah tumbuh secara masif. Mereka menjadi akson raksasa yang dilapisi mielin tebal, jaringan isolasi yang meningkatkan kecepatan transmisi sinyal. Anda menyaksikan sinyal saraf itu melesat melalui akson raksasa ini dengan kecepatan yang hampir instan, seperti arus listrik itu sendiri, melewati jarak yang jauh dari otak ke ekor dalam waktu yang nyaris nol. Ini adalah konduktor internal yang memastikan ribuan elektroplak di sepanjang tubuh Anda bertindak sebagai satu kesatuan. Inti alat pacu jantung bertindak sebagai pemicu yang mengatur frekuensi dan bentuk gelombang pelepasan Anda. Bagi ikan tegangan rendah seperti mormirids, inti ini mengatur pola pelepasan yang rumit, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi menggunakan kode listrik yang kompleks. Pulsa cepat berarti peringatan atau agresi, pulsa lambat adalah navigasi yang tenang. Namun, ketika Anda melihat belut listrik, Anda menyaksikan inti alat pacu jantungnya dioptimalkan untuk kekerasan. Ia dirancang untuk melepaskan salvo tegangan tinggi secara instan, sebuah sinyal yang begitu terpusat dan disinkronkan, sehingga menghasilkan kejutan yang menghancurkan. Akson raksasa menjadi jalan tol yang memastikan bahwa energi tersinkronisasi dan tidak hilang. Sistem kabel yang luar biasa ini, inti alat pacu jantung yang mengatur waktu dan akson raksasa yang menyediakan kecepatan, adalah jembatan yang mengubah potensi kimia tersembunyi sel otot menjadi kekuatan fisik yang nyata, baik sebagai radar yang halus maupun sebagai senjata yang mematikan. Ini adalah presisi saraf, diubah menjadi kekuasaan yang sunyi. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan mimpi bermakna, tempat kita menyaksikan pertarungan evolusi terbesar. Kami senang Anda berbagi perjalanan ini dengan kami. Mari kita selesaikan kisah ini di perairan berlumpur abadi. Anda sekarang melihat ikan listrik modern, hasil akhir dari jutaan tahun tekanan seleksi. Mereka telah menaklukkan kegelapan, tetapi dengan biaya yang signifikan. Organ listrik membutuhkan energi metabolik yang besar, salah satu struktur paling mahal yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, evolusi harus menemukan cara untuk menyempurnakan pulsa listrik untuk dua tujuan utama, resolusi gambar yang maksimal dan disipasi sinyal yang minimal. Anda melihat bagaimana ikan-ikan listrik tegangan rendah, terutama mormirids di Afrika, telah menyempurnakan pulsa listrik mereka menjadi bentuk gelombang yang sangat ringkas dan unik. Pulsa ini tidak hanya tentang kekuatan, ini tentang bentuk. Gelombang yang singkat dan cepat ini meminimalkan disipasi energi ke lingkungan yang besar dan keruh, memastikan bahwa sebagian besar energi difokuskan untuk memantul kembali ke reseptor ikan. Ini seperti menyempurnakan frekuensi radio Anda. Pulsa yang lebih bersih dan ringkas menghasilkan citra listrik beresolusi tinggi. Anda dapat merasakan perbedaan antara daun yang membusuk, batu, dan invertebrata yang bergerak hanya beberapa sentimeter jauhnya. Organ listrik mereka, yang dikontrol oleh inti alat pacu jantung yang cerdas dan akson raksasa yang cepat, memungkinkan mereka menghasilkan hingga 100 pulsa per detik, memperbarui peta listrik mereka secara real-time. Anda menyaksikan ikan pisau di Amerika Selatan, yang sering berenang dalam posisi melengkung. Postur ini bukan kebetulan, ini adalah adaptasi yang disengaja untuk mengoptimalkan medan listrik mereka, memastikan bahwa pulsa mereka mencapai reseptor dengan cara yang memberikan informasi spasial yang paling jelas. Ini adalah keuntungan kejelasan. Ikan-ikan ini hidup dalam lingkungan yang ramai, mereka tidak hanya harus mendeteksi mangsa, tetapi mereka juga harus mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan anggota spesies mereka sendiri di tengah kebisingan listrik dari ribuan ikan lainnya. Pulsa yang unik dan spesifik spesies ini adalah pertahanan evolusioner. Ini memungkinkan komunikasi yang efisien, ritme pacaran, sinyal agresi, dan penandaan wilayah, tanpa menghasilkan kebisingan yang mengganggu atau mengungkapkan terlalu banyak informasi kepada predator. Tetapi kemudian, Anda melihat garis keturunan belut listrik.
Mereka mempertahankan kemampuan elektrolokasi, tetapi mereka menginvestasikan energi yang jauh lebih besar untuk menghasilkan tegangan. Bagi mereka, biaya energi yang tinggi untuk pelepasan tegangan tinggi sangat dibenarkan, itu adalah serangan yang menjamin makanan. Anda menyaksikan belut dewasa menembakkan pulsa tegangan yang begitu dahsyat, sehingga sebenarnya ia melumpuhkan mangsa dengan secara paksa memicu sistem saraf mangsa itu sendiri. Itu adalah pemanfaatan energi tersembunyi sel otot yang paling ekstrim. Sistem bioelektrik, yang lahir dari kekosongan sensorik dan biaya metabolik, adalah kisah abadi tentang optimalisasi. Dari gagap listrik yang lemah hingga tembakan yang melumpuhkan, seluruh sistem ini terus berdetak di air yang gelap, membuktikan bahwa evolusi selalu menemukan cara untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup dengan kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka dan berlangganan. Kami senang Anda ada di sini, dan kami penasaran, jam berapa sekarang di tempat Anda? Kita kembali ke sungai-sungai keruh yang padat, baik di Afrika maupun Amerika Selatan. Di sini, di mana kegelapan telah memaksa evolusi untuk menciptakan indera keenam, populasi ikan listrik mulai berkembang peslipat. Anda menyaksikan suatu paradoks. Mereka semua membutuhkan medan listrik untuk navigasi, tetapi jika semua orang berbicara secara bersamaan, lingkungan menjadi sangat bising. Maka, Anda melihat tekanan selektif bergeser dari sekadar melihat menjadi berkomunikasi secara spesifik. Ini adalah kelahiran EOD, Electric Organ Discharge, gelombang pelepasan listrik yang kompleks yang berfungsi sebagai bahasa. Perhatikan ikan mormirids Afrika. Mereka hidup dalam populasi yang padat. Untuk menghindari interferensi listrik yang akan merusak peta sensorik mereka, mereka mengembangkan bentuk gelombang EOD yang sangat terdefinisi, unik untuk setiap spesies, seperti dialek atau tanda tangan listrik. Anda menyaksikan ikan jantan yang berenang di dekat tepian berlumpur, terus-menerus menembakkan pulsa tegangan rendah yang halus. Pulsa ini bukan hanya radar, ini adalah deklarasi. Bentuk dan ritme pulsa tersebut memberitahu setiap ikan yang lewat, saya jantan mormirid. Ini adalah wilayah saya, ini adalah paduan suara yang sunyi. Meskipun air dipenuhi dengan ratusan EOD, reseptor yang sangat terspesialisasi pada kulit mereka memungkinkan mereka untuk menyaring kebisingan dan mengunci sinyal yang relevan. Mereka dapat membedakan pulsa dari spesies mereka sendiri, bahkan perbedaan antara pejantan dan betina. Anda menyaksikan ritual pacaran. Ikan jantan mengubah ritme dan bentuk gelombang EOD mereka menjadi lagu listrik yang menarik. Ritme yang cepat dan kompleks memberitahu betina tentang kebugaran genetiknya. Ini adalah tarian visual yang tersembunyi dalam gelombang elektromagnetik. EOD juga merupakan alat utama untuk pertahanan teritorial. Ketika dua pejantan bertemu, mereka tidak bertarung secara fisik pada awalnya. Mereka terlibat dalam pertempuran listrik. Mereka meningkatkan frekuensi pelepasan mereka, mencoba menenggelamkan sinyal lawan. Ikan yang lebih dominan dapat menggunakan sinyalnya yang lebih kuat untuk secara harfiah mengganggu elektrolokasi lawan, membutakannya secara efektif, yang seringkali cukup untuk membuat yang lebih lemah mundur. Pada keturunan Gymnotiformes di Amerika Selatan, Anda melihat adaptasi yang serupa namun berbeda. Beberapa dari mereka mengembangkan EOD yang terus-menerus, gelombang sinus yang stabil, yang mereka sesuaikan frekuensinya secara halus untuk menghindari frekuensi yang digunakan oleh tetangga. Ini adalah cara berkelanjutan untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka sambil memetakan lingkungan. Fungsi ini adalah puncak evolusi bioelektrik. Organ listrik, yang dimulai sebagai respons primitif terhadap kegelapan, kini menjadi alat canggih untuk interaksi sosial dan penentuan batas-batas teritorial dalam kepadatan yang ekstrim. Di dalam air keruh, listrik bukan hanya tentang survival individu, tetapi tentang tatanan sosial yang rumit, yang seluruhnya didasarkan pada gelombang yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh dunia luar. Silakan tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Beritahu kami di mana Anda berada saat ini, saat kita menjelajahi sisi paling dramatis dari evolusi bioelektrik, pacaran. Anda kembali ke perairan berlumpur yang gelap. Di sini, di mana visi tidak memberikan petunjuk tentang kebugaran atau kesehatan,
evolusi harus menemukan cara baru untuk memilih pasangan. Tekanan seleksi seksual bergeser dari visual, warna yang cerah atau tarian yang rumit, menjadi elektromagnetik. Anda menyaksikan ikan-ikan ini, terutama Mormyrids dan Gymnotiformes yang memiliki tegangan rendah, menggunakan pelepasan organ listrik, EOD, mereka bukan hanya untuk navigasi, tetapi untuk menarik perhatian. EOD menjadi alat pamer yang sangat mahal dan jujur. Pikirkan tentang seekor ikan jantan yang ingin menarik perhatian betina. Di air yang keruh, ia tidak bisa menunjukkan sirip atau warna yang cerah. Sebagai gantinya, ia harus menunjukkan kualitas genetik dan metabolisme melalui sinyal listriknya. Anda mengamati betina, yang memiliki reseptor listrik yang sangat sensitif, menilai calon pasangannya. Apa yang dia cari? Dia mencari sinyal EOD yang kompleks, ritme yang cepat dan tidak terputus. Sinyal semacam itu membutuhkan energi metabolisme yang luar biasa untuk diproduksi. Menembakkan pulsa listrik frekuensi tinggi dan kompleks secara berkelanjutan merupakan biaya yang mahal. Jika ikan jantan dapat mempertahankan EOD yang rumit dan kuat tanpa kelelahan, itu adalah sinyal yang jelas bahwa ia memiliki sistem saraf yang unggul, metabolisme yang efisien, dan kesehatan genetik yang baik, sumber daya yang sempurna untuk diteruskan ke keturunannya. Anda menyaksikan jantan yang bersaing tidak hanya bertarung secara teritorial, tetapi juga dalam duel frekuensi. Mereka mencoba untuk menghasilkan pelepasan listrik yang lebih cepat dan lebih bersih dari saingannya. Betina memilih jantan yang EOD-nya paling stabil dan paling mahal secara energetik. Ini adalah iklan jujur yang tidak bisa dipalsukan. Dalam beberapa spesies, Anda melihat evolusi menuju dimorfisme seksual yang ekstrim, di mana jantan memiliki organ listrik yang secara proporsional lebih besar daripada betina. Organ yang lebih besar berarti pulsa yang lebih kuat, dan lebih banyak ruang untuk menyimpan amunisi listrik. Ini adalah demonstrasi kekuatan. Seleksi seksual ini mendorong spesiasi. Karena betina dari setiap spesies mulai lebih menyukai bentuk gelombang EOD yang sangat spesifik, seperti kode rahasia, mereka sendiri, populasi ikan terisolasi secara reproduktif, yang mengarah pada keragaman luar biasa yang kita lihat hari ini di antara ikan listrik di Amazon dan Afrika. Organ listrik, yang dimulai sebagai respons terhadap kebutaan, kini membentuk drama romantis dan dinamika sosial di kedalaman yang gelap. Dan bahkan pada belut listrik tegangan tinggi, komunikasi listrik memainkan perannya. Meskipun mereka mungkin tidak menggunakan EOD untuk tarian pacaran yang rumit, kemampuan mereka untuk menghasilkan tegangan tinggi tetap menjadi tanda supremasi dan kebugaran yang tak terbantahkan. Transformasi ini menunjukkan bagaimana, ketika satu pintu sensorik tertutup, penglihatan, evolusi akan selalu membuka jendela baru yang luar biasa untuk menemukan, bertahan hidup, dan berkembang biak. Tekan suka dan berlangganan di mimpi bermakna. Kami senang Anda meluangkan waktu untuk menyaksikan drama geologis ini. Kami penasaran, dari mana Anda menyimak kisah pemisahan benua ini? Anda tidak hanya menyaksikan evolusi biologis, Anda menyaksikan evolusi geologis. Kita berada di masa ketika benua super Gondwana perlahan-lahan terkoyak. Garis keturunan leluhur ikan listrik yang sama, yang telah mengembangkan kemampuan elektrolokasi di perairan keruh, kini menghadapi perpecahan geografis yang tak terhindarkan. Bayangkan Anda adalah seekor ikan purba. Seiring berjalannya waktu, dan jutaan tahun berlalu, Anda merasakan air yang menghubungkan habitat Anda dengan habitat kerabat Anda di seberang sana mulai menghilang. Garis pantai berpisah, dan air asin samudra yang meluas menjadi penghalang yang tidak dapat ditembus. Pemisahan Gondwana ini secara efektif membelah garis keturunan ikan listrik menjadi dua jalur evolusioner utama, Mormyrids di Afrika dan Gymnotiformes di Amerika Selatan. Mereka terisolasi secara total, tetapi menghadapi tantangan lingkungan yang serupa di sungai-sungai keruh yang baru terbentuk di benua masing-masing. Di setiap benua, Anda menyaksikan evolusi konvergen. Sel-sel otot terus bertransformasi menjadi elektroplak di kedua sisi Atlantik. Inti alat pacu jantung berevolusi untuk memastikan sinkronisasi yang presisi. Kedua kelompok tersebut harus menggunakan EOD untuk navigasi dan komunikasi di lingkungan yang gelap gulita. Namun, tanpa adanya pertukaran genetik,
mereka mulai beradaptasi secara independen terhadap tekanan lokal. Di Afrika, Anda mengamati Mormirids. Di tengah hutan sungai yang padat dan kehidupan air yang ramai, tekanan seleksi mendukung komunikasi yang rumit dan spesialisasi sensorik. Mereka mengembangkan otak yang besar dan kompleks, menginvestasikan daya komputasi besar-besaran untuk menafsirkan peta listrik beresolusi tinggi dan pulsa EOD yang unik untuk spesies mereka. Mereka adalah ahli dalam bahasa rahasia dan navigasi halus. Sementara itu, di Amerika Selatan, Anda menyaksikan keturunan Gymnotiformes menghadapi sistem sungai yang luas dan lingkungan yang seringkali kurang padat tetapi mungkin berisi mangsa yang lebih besar dan pemangsa yang lebih tangguh. Di sini, tekanan seleksi mendorong batas tegangan. Anda menyaksikan beberapa garis keturunan Gymnotiformes memulai investasi besar-besaran pada kekuatan, mengubah organ listrik lemah mereka menjadi gudang daya. Ini adalah jalan menuju belut listrik. Belut listrik modern, dengan organ listrik masifnya, adalah puncak evolusi yang terpisah ini. Mereka tidak hanya menggunakan EOD untuk melihat, mereka menggunakannya untuk menaklukkan. Mereka adalah jawaban Amerika Selatan terhadap masalah yang sama yang dihadapi oleh leluhur mereka, cara menjadi predator yang unggul di lingkungan yang membutakan. Evolusi bioelektrik adalah kisah dramatis yang berulang. Meskipun dipisahkan oleh samudra yang luas dan jutaan tahun, kedua garis keturunan tersebut sampai pada solusi yang hampir identik untuk tantangan sensorik mereka, menggunakan listrik. Namun, kondisi lingkungan yang berbeda pada akhirnya membentuk bagaimana kekuatan ini digunakan, sebagai bahasa yang kompleks di Afrika, dan sebagai senjata yang tangguh di Amazon. Silakan tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami senang Anda menyimak perjalanan evolusioner ini. Kami penasaran, dari mana Anda menyaksikan laboratorium alami yang terpisah ini? Perpecahan Gondwana menciptakan dua laboratorium evolusioner yang terisolasi, di mana garis keturunan ikan listrik harus memecahkan masalah yang sama, kebutaan di air keruh, dengan cara yang berbeda. Di satu sisi, di sungai-sungai Afrika, Anda menyaksikan evolusi Mormirids. Lingkungan di sini seringkali sangat padat, penuh dengan ikan lain, baik yang listrik maupun non-listrik. Tekanan lingkungan utama bukanlah hanya menemukan makan malam, tetapi juga mempertahankan komunikasi yang jernih di tengah kebisingan. Anda melihat bagaimana Mormirids mengkhususkan diri pada kecanggihan komunikasi. Mereka mempertahankan pulsa tegangan rendah, tetapi mereka menginvestasikan energi besar pada pemrosesan saraf. Anda menyaksikan otak mereka berkembang pesat, mengembangkan korteks listrik yang luas. Mereka menjadi ahli dalam membedakan bentuk gelombang EOD yang unik di tengah paduan suara listrik yang bising. Bagi Mormirids, evolusi memilih kejelasan daripada kekuatan. Anda melihat jantan Mormirid mengubah bentuk gelombang mereka secara halus, mengubah ritme atau bentuk pulsa, untuk menyampaikan informasi kompleks tentang spesies, jenis kelamin, dan agresi. Ini adalah evolusi komunikasi yang mendorong keragaman spesies yang luar biasa di dalam sungai-sungai Afrika. Di sisi lain, di sungai-sungai Amerika Selatan, Anda menyaksikan garis keturunan Gymnotiformes. Meskipun beberapa Gymnotiformes, seperti ikan pisau, juga menjadi spesialis komunikasi yang canggih, lingkungan di sini memberikan tekanan seleksi yang lebih kuat pada kekuatan murni. Di perairan Amazon yang luas, berburu mangsa yang gesit atau menghadapi pemangsa yang lebih besar menjadi tantangan utama. Anda menyaksikan garis keturunan ini mengumpulkan elektroplak secara eksponensial. Ini adalah investasi besar-besaran untuk mengubah organ sensorik menjadi senjata. Puncak dari evolusi ini adalah belut listrik. Anda melihat belut listrik modern, genus Electrophorus, mengembangkan organ listrik yang mencakup sebagian besar tubuh mereka, mampu menghasilkan tegangan hingga 860 volt. Di sini, kekuatan jauh lebih penting daripada kejelasan pulsa. Tegangan yang dihasilkan bertujuan untuk membanjiri sistem saraf mangsa, melumpuhkannya secara instan. Ini adalah evolusi senjata biologis. Perbedaan ini, kejelasan versus kekuatan, adalah bukti sempurna dari evolusi konvergen di bawah tekanan yang berbeda. Kedua kelompok ikan listrik ini berbagi cetak biru genetik yang sama dari sel otot leluhur,
tetapi pemisahan benua memberi mereka dua jalur independen untuk mencapai supremasi di dunia yang gelap, satu melalui kecerdasan komunikatif, yang lain melalui kekuatan yang tak terbantahkan. Tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami senang Anda ada di sini. Beritahu kami, dari mana Anda menyaksikan salah satu contoh kecerdasan evolusioner terbesar ini. Kita menuju ke sungai-sungai keruh di Afrika Barat, markas besar Mormirids. Mereka telah memilih jalur komunikasi dan sensorik yang canggih, alih-alih kekuatan fisik. Transformasi utama yang Anda saksikan di sini tidak hanya terjadi pada otot, tetapi pada otak itu sendiri. Mormirids dikenal karena memiliki rasio otak terhadap tubuh terbesar di antara semua ikan, bahkan melebihi rasio otak terhadap tubuh manusia. Anda melihat bagaimana sebagian besar otak ini didedikasikan untuk memproses informasi listrik, sebuah area yang disebut Electrosensory Lateral Line Lobe, L. L adalah area di batang otak yang secara eksponensial diperluas dan diorganisir. Bayangkan korteks visual yang diperluas, tetapi alih-alih memproses cahaya, ia memproses distorsi pada medan listrik. Anda menyaksikan L berfungsi seperti komputer paralel yang canggih, yang terus-menerus membandingkan pulsa listrik yang dihasilkan ikan itu sendiri dengan pulsa yang diterima melalui reseptor. Ikan-ikan ini hidup dalam lingkungan yang ramai, yang disebut paduan suara listrik. Selain sinyal EOD mereka sendiri yang digunakan untuk elektrolokasi, mereka harus menyaring sinyal-sinyal dari ribuan tetangga. Anda melihat evolusi yang menghasilkan sel-sel yang berfungsi sebagai filter kebisingan, memungkinkan ikan untuk mendengarkan sinyal penting mereka sendiri dan sinyal komunikasi spesies mereka, sambil mengabaikan sinyal acak. Inilah kecerdasan Afrika. Mormirids tidak hanya menerima data listrik, mereka menggunakannya untuk belajar, membuat peta memori tentang wilayah mereka, dan bahkan mendeteksi objek bergerak yang hanya beberapa milimeter jauhnya. Mereka dapat membedakan mangsa dari benda mati yang konduktivitasnya mirip. Untuk mendukung pemrosesan data yang begitu besar, Anda juga menyaksikan evolusi otak kecil, cerebellum, yang sangat besar pada Mormirids. Otak kecil ini bukan hanya untuk koordinasi gerakan fisik, ini adalah prosesor untuk data sensorik listrik. Otak kecil itu terlibat dalam memprediksi bagaimana medan listrik seharusnya berperilaku dan membandingkannya dengan apa yang sebenarnya diterima oleh reseptor, sehingga memungkinkan mereka untuk memetakan lingkungan dengan akurasi yang luar biasa. Mormirids telah mencapai supremasi sensorik di lingkungan yang gelap gulita. Mereka telah mengubah kegelapan menjadi kanvas data yang kaya. Mereka membuktikan bahwa dalam evolusi, kekuatan fisik tidak selalu lebih unggul daripada kecanggihan pemrosesan informasi. Pengorbanan gerakan sel otot telah menghasilkan mesin kecerdasan elektromagnetik yang tiada taraf. Sebuah keajaiban yang beroperasi dalam bahasa sunyi dan tersembunyi. Tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami sangat menghargai dukungan Anda saat kita menjelajahi batas-batas adaptasi. Beritahu kami di mana Anda berada saat ini, saat kita menyaksikan evolusi kecerdasan saraf. Anda berada di perairan Amazon atau Afrika yang padat, di mana ikan listrik hidup berdampingan. Di sini, masalah sensorik yang paling mendesak bukanlah kegelapan, itu adalah konflik sensorik. Bayangkan Anda adalah seekor ikan listrik yang menghasilkan gelombang EOD yang stabil untuk memetakan lingkungan Anda dan berkomunikasi. Kemudian, ikan lain dari spesies yang sama berenang mendekat, menghasilkan gelombang EOD yang frekuensinya sangat mirip dengan frekuensi Anda. Inilah yang disebut gangguan, atau jamming. Ketika frekuensi EOD dua ikan hampir sama, sinyal mereka berinterferensi. Alih-alih mendapatkan peta listrik yang jelas, Anda hanya mendapatkan kebisingan yang kacau balau. Tiba-tiba, indera keenam Anda menjadi buta. Jika Anda tidak dapat memetakan lingkungan, Anda tidak dapat berburu atau menghindari pemangsa. Anda menyaksikan evolusi solusi luar biasa untuk masalah ini, Jamming Avoidance Response, atau JAR. Pada beberapa gymnotiformes dan Mormirids, Anda melihat perkembangan sirkuit saraf yang sangat cepat dan cerdas. Ketika ikan mendeteksi bahwa sinyal tetangga terlalu dekat dengan frekuensinya sendiri, sehingga mengganggu peta sensoriknya, ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia secara aktif dan sengaja menggeser frekuensi pelepasan EOD-nya. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik.
Anda melihat ikan itu mengukur apakah frekuensi tetangga sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari frekuensinya sendiri. Jika sinyal tetangga sedikit lebih rendah, ikan itu akan secara halus meningkatkan frekuensinya sendiri. Jika sinyal tetangga sedikit lebih tinggi, ikan itu akan menurunkannya. Ini adalah tarian listrik yang halus, memastikan bahwa ada jarak yang aman antara kedua frekuensi tersebut. JAR adalah bukti kecanggihan saraf yang luar biasa. Otak ikan harus terus-menerus memantau, membandingkan, dan mengubah sinyal keluarannya sendiri. Ini bukan hanya refleks, ini adalah adaptasi perilaku yang aktif dan disengaja, di mana ikan mengubah bahasa listriknya untuk mempertahankan kejelasan sensorik. Evolusi JAR menunjukkan bahwa di lingkungan yang padat, keberhasilan tidak hanya bergantung pada memiliki alat, tetapi pada kemampuan untuk mengelola dan memodifikasi alat tersebut dalam interaksi sosial. Tanpa mekanisme canggih untuk menghindari gangguan ini, sistem bioelektrik akan runtuh menjadi kekacauan yang tidak berguna. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana tekanan sosial dan lingkungan memaksa evolusi untuk mengembangkan kecerdasan yang disalurkan melalui listrik. Mereka menaklukkan kegelapan, tetapi mereka harus belajar cara bernegosiasi dengan kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Silakan tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami senang Anda menyimak kisah evolusi ini. Dari manapun Anda mendengarkan, mari kita menjelajahi jalur adaptasi yang unik di Amerika Selatan. Anda berada di Sungai Amazon. Meskipun Mormirids Afrika memilih pelepasan pulsa pendek yang cepat, Anda menyaksikan garis keturunan Gymnotiformes di sini berkembang menuju bentuk pelepasan listrik yang sama sekali berbeda, gelombang kontinu. Ingatlah nenek moyang mereka yang menghadapi kegelapan di Devonian, yang sel ototnya berubah menjadi elektroplak. Di Amazon, kebutuhan untuk memetakan ruang dengan resolusi sangat tinggi dan secara berkelanjutan mendorong evolusi menuju gelombang kontinu. Anda melihat bagaimana ikan-ikan pisau, Gymnotiformes, tertentu, seperti Eigenmania, menghasilkan EOD yang stabil, seperti gelombang sinus yang berdetak konstan. Ini bukan pulsa yang terpisah, ini adalah medan listrik yang berdenyut tanpa henti, dengan frekuensi hingga ratusan hertz. Perubahan dari pulsa ke gelombang kontinu adalah pertukaran strategis. Pulsa pendek bagus untuk komunikasi yang terpisah-pisah dan untuk menyeimbangkan konsumsi energi. Tetapi gelombang kontinu memberikan resolusi spasial yang superior, terutama untuk ikan yang bergerak perlahan di vegetasi air yang lebat. Anda menyaksikan ikan-ikan ini menciptakan citra listrik yang terus-menerus dan terperinci. Karena medan listrik terus-menerus mengelilingi mereka dapat mendeteksi perubahan sekecil apapun yang disebabkan oleh objek di dekatnya secara instan. Ini memungkinkan mereka untuk menavigasi melalui akar-akar yang kusut dan mencari makan dengan presisi luar biasa tanpa mengandalkan mata. Pikirkan ini sebagai sonar aktif beresolusi tinggi yang beroperasi tanpa henti. Organ listrik mereka, yang terletak di ekor, terus-menerus memompa energi ke dalam medan. Dampak evolusioner dari strategi ini sangat terlihat pada perilaku mereka. Ikan gelombang kontinu seringkali menjaga postur tubuh yang kaku dan lurus saat berenang. Pergerakan tubuh yang berlebihan akan mendistorsi medan, merusak citra sensorik mereka. Namun, strategi ini datang dengan biaya yang sangat tinggi, energi. Pelepasan gelombang kontinu adalah permintaan metabolik yang sangat besar. Sebagian besar energi ikan ini didedikasikan untuk organ listrik, bukan untuk otot-otot berenang. Di dalam keragaman Gymnotiformes ini, Anda juga melihat jalur kekuatan yang ekstrim, belut listrik. Belut listrik juga adalah kerabat gelombang kontinu yang telah mengambil langkah terakhir evolusioner. Organ listrik mereka telah ditingkatkan hingga ratusan volt, mempertahankan kemampuannya untuk beresonansi tetapi mengoptimalkannya untuk serangan. Evolusi bioelektrik di Amazon menunjukkan bahwa ketika menghadapi tekanan sensorik, alam menemukan spektrum solusi, dari kecanggihan gelombang kontinu yang haus energi untuk pemetaan spasial, hingga ledakan tegangan tinggi yang mematikan. Semua ini berasal dari sel otot purba yang membuat keputusan drastis untuk berhenti berkontraksi. Silakan tekan suka dan berlangganan di Mimpi Bermakna. Kami senang Anda menyimak kisah bagaimana adaptasi anatomi menghasilkan kekuatan super. Kami penasaran, dari mana Anda menyaksikan detail evolusioner ini.
Anda melihat Gymnotiformes Amerika Selatan dan Mormyrids Afrika, dua garis keturunan yang terpisah oleh benua. Keduanya telah mengubah otot menjadi elektroplak. Tetapi untuk memaksimalkan potensi listrik, penempatan organ sangat penting. Anda menyaksikan spesialisasi anatomi yang menentukan ini. Untuk elektrolokasi yang efisien dan untuk menghindari gangguan pada citra listrik mereka, ikan-ikan ini mengembangkan bentuk tubuh yang panjang dan meruncing, seperti pisau. Perhatikan bagaimana ekor mereka memanjang dan mengecil. Disinilah organ listrik, EO, diposisikan, seringkali secara ventral, di sepanjang bagian bawah tubuh. Mengapa bentuk dan posisi ini? Ingatlah bahwa elektroplak tersusun dalam rangkaian seri, seperti baterai yang ditumpuk. Untuk menghasilkan tegangan total yang tinggi, Anda memerlukan rangkaian seri yang sangat panjang. Ekor yang memanjang memberikan panjang maksimum untuk menumpuk ribuan elektroplak. Anda melihat bagaimana organ listrik mengambil alih hampir semua massa otot yang seharusnya digunakan untuk berenang di bagian ekor. Tubuh utama ikan menjadi kepala, baterai, dan ujung ekor menjadi ekor, baterai. Pelepasan yang disinkronkan menciptakan perbedaan potensial yang signifikan antara kedua ujung ini. Posisi ventral ini juga penting untuk navigasi. Karena EO memanjang di sepanjang ekor, medan listrik yang dihasilkan mengelilingi ikan secara merata. Ini memungkinkan resolusi spasial yang lebih baik, membantu ikan membedakan antara air bebas, lumpur, dan objek yang konduktif. Ikan kemudian berenang dengan sirip perut kecil mereka, menjaga badan mereka kaku untuk meminimalkan distorsi yang akan merusak citra listrik mereka. Pada belut listrik, Anda menyaksikan ekstrim dari spesialisasi ini. Organ listriknya sangat masif, menempati hampir 80% massa tubuhnya. Organ hunter, organ sah, dan organ utama, tiga organ listrik, tersusun memanjang, memastikan akumulasi tegangan yang maksimal. Semakin panjang susunan elektroplak, semakin tinggi tegangan yang dapat dihasilkan, yang sangat penting untuk serangan kejutan. Spesialisasi anatomi ini adalah kompromi yang brutal. Ikan-ikan ini kehilangan banyak kemampuan berenang lateral yang kuat yang dimiliki oleh ikan bertulang lainnya. Gerakan berenang mereka kini harus diatur dengan cermat. Tetapi sebagai imbalannya, mereka mendapatkan penguasaan total atas lingkungan yang gelap. Anda menyaksikan bagaimana evolusi, melalui anatomi, mengubah ikan air tawar yang sederhana menjadi stasiun pemetaan elektromagnetik yang mandiri, atau, dalam kasus belut listrik, sebuah artileri biologis yang panjang, dibentuk sepenuhnya oleh kebutuhan untuk memaksimalkan panjang rangkaian seri elektroplak. Ini adalah bukti bahwa desain organisme secara fundamental diatur oleh hukum fisika dan tekanan lingkungan.